Kolat Lena serap aspirasi konstituen dan salurkan bantuan untuk rumah ibadah di Dusun Kelapa II SBB. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Maluku, Alimuddin Kolat Lena, melakukan reses perdana pada masa keanggotaan DPR RI 2024 hingga 2029 dengan mengagendakan serangkaian kegiatan di berbagai lokasi. Selama masa reses yang berlangsung dari 11 hingga 13 Desember 2024, Kolat Lena menyambangi konstituen di Kabupaten Seram bagian Barat, dimulai dari Dusun Masika Jaya, Kecamatan Huamual, dan Dusun Laala, Kecamatan Huamual Belakang. Pada hari kedua, Kolat Lena mengunjungi Dusun Kelapa II, Kecamatan Kairatu pada Kamis 12 Desember, yang juga merupakan kampung halaman istrinya, Ade Irma Narahaubun. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi 8, seperti ancaman bencana hidrometeorologi, masalah bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekurangan guru honorer, serta kondisi sarana pendidikan di madrasah di kabupaten tersebut, terutama di Dusun Kelapa II. Salah satu isu mendesak yang disampaikan adalah permintaan pembangunan talut penahan ombak untuk mengatasi abrasi yang mengancam rumah-rumah warga. Selain itu, warga juga mengeluhkan masalah air bersih, ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, serta kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dusun Kelapa II, Abdul Rakib Narahaubun, mengungkapkan bahwa setiap tahun wilayah tersebut sering terdampak abrasi sehingga mengancam puluhan rumah warga, bahkan ada beberapa rumah yang tidak bisa ditempati karena tergerus air laut. Meskipun sudah ada upaya pelaporan kepada pemerintah daerah dan provinsi, respons yang diberikan masih kurang memadai, sehingga Rakib berharap Kolat Lena dapat memperjuangkan aspirasi warga di Senayan. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Dusun Kelapa II secara khusus dan warga Kabupaten Seram bagian Barat SBB pada umumnya. Ia mengapresiasi keputusan mereka yang telah memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, serta Hendrik Lewerisa sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2024. Selain itu, dalam pilkada yang baru saja berakhir, warga Dusun Kelapa II kembali memilih Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2024 hingga 2029. Menanggapi keluhan tersebut, Kolat Lena menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, salah satu kewajiban anggota DPR RI adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kunjungan berkala. Dusun Kelapa II juga kemarin memilih dan memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, kita juga ucapkan terima kasih warga Kelapa II, keluarga juga sudah memilih Pak Hendrik Lewerisa dan Pak Abdullah Fanat. Kolat Lena menegaskan semua aspirasi warga, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan diperjuangkan. Isu-isu yang menjadi kewenangan komisi lain juga akan segera dikoordinasikan dalam rapat dengan mitra kerja terkait. Meskipun beberapa masalah bukan merupakan kewenangan Komisi 8, Kolat Lena tetap berkomitmen untuk menampung dan mengkoordinasikan aspirasi tersebut dengan komisi-komisi yang relevan. Selain serap aspirasi, Kolat Lena juga mengunjungi dan berdialog dengan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kolat Lena menyalurkan bantuan untuk mendukung pembangunan Masjid Ihya Ulumuddin di Dusun Kelapa II. Kolat Lena yang juga seorang penggemar olahraga turut memberikan perhatian khusus pada potensi pemuda Dusun Kelapa II dalam bidang olahraga, terutama sepak bola dan bola voli. Ia berkomitmen untuk memfasilitasi dan memotivasi para pemuda agar mengembangkan bakat mereka ke level yang lebih tinggi. Alimuddin Kolat Lena mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun Kelapa II dan masyarakat Kabupaten SBB yang telah mendukungnya dalam pemilu 2024. Kolat Lena berharap momen reses perdana ini dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen serta mewujudkan tujuan nasional demi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.